Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yulia dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari unsur perioda ketiga. Unsur-unsur perioda ketiga terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Unsur-unsur ini di dalam atomnya memiliki jumlah 3 kulit. Natrium, magnesium, aluminium merupakan unsur logam, silikon, metaloid atau semi logam, fosfor, belerang, klor, dan argon merupakan unsur non-logam. Sifat fisika unsur-unsur perioda ketiga yang terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon sudah diketahui bahwa ini adalah unsur-unsur memiliki jumlah kulit sebanyak 3. Namun demikian, jari-jari atom semua unsur ini tidak sama. Muatan inti dari natrium sampai dengan ke argon semakin bertambah besar, sehingga mengakibatkan gaya tarik inti dari natrium sampai ke argon semakin kuat. Hal ini mengakibatkan jari-jari atom dari natrium sampai dengan ke argon akan menjadi semakin kecil. Sehingga di dalam unsur perioda ketiga, natrium adalah unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar, sedangkan argon memiliki jari-jari atom terkecil. Ukuran jari-jari atom sangat berpengaruh kepada sifat fisika yang lainnya. Di antaranya adalah kepada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang dibutuhkan oleh suatu atom pada keadaan gas untuk melepaskan satu elektron di kulit terluar. Dengan semakin besarnya jari-jari atom, maka suatu atom akan lebih mudah melepaskan elektron. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pun akan semakin kecil. Sedangkan jika jari-jari atom itu adalah semakin kecil, maka suatu atom semakin sulit melepaskan elektron, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron akan semakin besar. Sehingga energi ionisasi akan semakin besar. Dengan demikian, dari natrium sampai dengan ke argon, energi ionisasi semakin besar. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan pada saat suatu atom menangkap elektron. Semakin besar jari-jari atom, maka semakin sulit atom tersebut menangkap elektron. Maka artinya afinitas elektron dari atom tersebut kecil. Sedangkan suatu atom jari-jari atomnya kecil, maka akan semakin mudah atom tersebut menangkap elektron. Maka dinyatakan afinitasnya besar. Maka dari natrium sampai dengan ke argon, afinitas elektron semakin besar. Keelektronegatifan adalah kemudahan atom tersebut untuk menjadi ion negatif atau kemudahan suatu atom tersebut untuk menangkap elektron. Elektron valensi semakin besar, mulai dari natrium sampai dengan ke klorin, ya, maka kecenderungan atom ini akan semakin mudah menangkap elektron dari natrium sampai dengan klorin. Maka kecenderungan untuk membentuk ion negatif akan semakin besar dari natrium sampai dengan ke klorin. Dengan demikian, keelektronegatifan semakin besar. Nilai Bilox dari natrium sampai dengan ke argon, nilai Biloxnya natrium adalah memiliki elektron valensi 1, sehingga memiliki nilai Bilox 1,
magnesium memiliki elektron valensi 2, maka nilai biloknya adalah 2. Elektron valensi aluminium adalah 3, sehingga memiliki nilai bilok plus 3. Silikon memiliki nilai bilok plus 4. Fosfor memiliki nilai bilok plus 5. Belerang memiliki bilok nilai plus 6. Klorin plus 7. Argon memiliki elektron valensi 8, sehingga dinyatakan bahwa nilai biloknya adalah 0. Sehingga dari natrium sampai dengan ke klor, nilai biloknya semakin besar. Sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium merupakan unsur-unsur periode ketiga bersifat logam dan reaktif. Kereaktifan dari natrium sampai dengan ke aluminium, kereaktifannya berkurang. Silikon, fosfor, belerang, klor merupakan unsur-unsur yang bersifat non-logam. Dan dari silikon sampai ke klor, kereaktifannya semakin bertambah. Sedangkan argon adalah non-logam yang tidak reaktif. Daya oksidasi dan daya reduksi dari unsur-unsur periode ketiga. Berikut ditampilkan potensial reduksi dari 4 unsur periode ketiga, yaitu natrium, magnesium, aluminium, dan klorin. Natrium, magnesium, dan aluminium memiliki potensial reduksi berharga negatif. Ini menunjukkan bahwa natrium, magnesium, dan aluminium adalah merupakan unsur-unsur yang sulit mengalami reduksi, tetapi dia mudah mengalami oksidasi. Sedangkan klor memiliki potensial reduksi positif, menunjukkan bahwa klorin adalah unsur yang mudah mengalami reduksi dan sulit mengalami oksidasi. Sehingga dengan demikian, keteraturan mengenai daya reduksi semakin negatif dari harga potensial reduksi menunjukkan bahwa dia sebagai daya reduksi semakin kuat. Sedangkan semakin positif dari potensial reduksi menunjukkan bahwa daya oksidasi semakin besar. Dari tayangan slide sebelumnya, maka kita dapat simpulkan dari unsur-unsur periode ketiga, daya reduksi dan daya oksidasinya. Daya reduksi semakin ke kiri, maka akan semakin bertambah, sedangkan daya oksidasi semakin ke kanan, semakin bertambah. Berikut adalah tabel perbandingan tentang sifat-sifat fisika dari unsur periode ketiga. Mulai dari natrium sampai dengan ke argon. Dengan naiknya nomor massa, jari-jari atom semakin bertambah kecil, sedangkan titik didih dari natrium, magnesium ke aluminium cenderung meningkat. Dari silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon cenderung menurun. Sedangkan titik lebur dari natrium, magnesium, aluminium, dan silikon terus semakin meningkat. Dari fosfor, belerang, klor sampai ke argon cenderung turun, kecuali pada belerang. Energi ionisasi dari natrium sampai ke argon semakin besar. Keelektronegatifan dari natrium sampai dengan klorin semakin besar. Tingkat oksidasi maksimal semakin bertambah. Dan struktur natrium, magnesium, aluminium membentuk kristal logam. Silikon membentuk kristal kovalen raksasa. Fosfor membentuk molekul poliatomik, belerang membentuk molekul poliatomik, klorin membentuk molekul diatomik, sedangkan argon molekul monoatomik.
wujud dalam suhu kamar, natrium, magnesium, aluminium, silikon, dan fosfor, belerang berwujud padat, sedangkan klorin dan argon berwujud gas. Sifat asam dari hidroksida unsur-unsur logam periode ketiga. Oksida logam jika bereaksi dengan air akan menghasilkan suatu senyawa bersifat basa. Sifat basa hidroksida. Oksida non-logam jika bereaksi dengan air akan menghasilkan suatu asam. Sifat asam basa senyawa hidroksida dari unsur-unsur periode ketiga dimulai dari Na dengan bilangan oksidasi +1. Senyawa hidroksidanya adalah NaOH. Magnesium dengan bilangan oksidasi +2. Senyawa hidroksidanya adalah MgOH2. Aluminium dengan bilangan oksidasi +3. Senyawa hidroksidanya adalah AlOH3. Silikon dengan bilangan oksidasi +4. Bilangan senyawa hidroksidanya adalah SiOH4. Fosfor dengan bilangan oksidasi +5, senyawa hidroksidanya POH5. Belerang dengan bilangan oksidasi +6, senyawa hidroksidanya adalah SOH6. Dan klor dengan bilangan oksidasi +7, senyawa hidroksidanya adalah ClOH7. Senyawa hidroksida NaOH, MgOH2, dan AlOH3 merupakan jenis ikatan ionik. Sedangkan dari SiOH4, POH5, SOH6, ClOH7 merupakan senyawa dengan jenis ikatan kovalen. Sehingga NaOH merupakan basa kuat, MgOH basa lemah, AlOH3 ampoter, SiOH4 asam sangat lemah, POH5 asam lemah, SOH6 asam kuat, ClOH7 asam sangat kuat. Dari tabel tersebut, maka kita dapat menyimpulkan sifat basa dari hidroksida unsur periode ketiga semakin ke kanan, yaitu dari natrium sampai ke klorin, maka sifat basanya semakin berkurang. Dengan kata lain, sifat hidroksida dari natrium sampai ke klor, sifat asam hidroksidanya semakin bertambah. Demikian materi tentang sifat fisika, sifat kimia dari unsur-unsur periode ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.